5 Oktober, aku mengupload sebuah video yang berjudul How to Design Faster. Terus ada yang komen begini, bikin versi VS Code-nya bang, biar mempercepat codingan. Bikin versi codingnya dong bang, gak bisa ya? Lah, kok sepi? Oke, thank you bro. Karena channel ini ngebahas seputar dunia desain dan juga coding. That's the great idea bro. Tanpa pikir panjang, aku langsung ambil kamera. Mari kita eksekusi. Dan kemungkinan besar setelah kalian menonton video ini, kalian akan terlihat seperti... Are you ready guys? Let's go! Hai, selamat datang di channel Creative Academy Indonesia. Di channel ini aku ngebahas seputar dunia UI UX dan juga web development. Jadi buat kalian yang tertarik seputar kedua hal tersebut, langsung saja subscribe channel ini. Dan buat kalian yang punya saran untuk konten kita selanjutnya, silahkan tulis saja saran kalian di kolom komentar. Semoga aku bisa buatkan videonya. Semoga. Oke, di video kemarin aku membahas bagaimana cara mengoptimalkan workflow yang kita miliki supaya proses desain kita jadi lebih cepat. Dan di video kali ini, sesuai requestan dari kalian, aku akan bagikan dua hal yang dapat membuat proses coding kalian makin ngebut menggunakan VS Code. Yang pertama, ada coding shortcut dari extension Emmet. Nah, di Visual Studio Code sendiri, extension ini bisa kalian gunakan tanpa harus kalian install dulu seperti extension pada umumnya. Ya, terkecuali kalau kalian menggunakan text editor lain seperti Sublime Text, Notepad++, untuk bisa menggunakan extension ini, kalian harus install dulu. Nah, sebenarnya cara kerja dari coding shortcut ini cukup lumayan simple. Contohnya, dari yang tadinya kalian harus menulis 10 baris kode, ini teman-teman cuma harus mengetikkan 1 baris kode saja, itu sudah setara dengan 10 baris kode yang teman-teman ketikkan. Beuh, gokil gak tuh? Langsung saja, ini dia coding shortcut menggunakan VS Code. Coding shortcut ini aku bagi ke dalam beberapa kategori pembuatan. Yang pertama, kategori pembuatan ID dan kelas atribut. Lalu selanjutnya yang kedua ada multiplication. Yang ketiga itu ada sibling, di mana nanti kita akan belajar bagaimana membuat sebuah tag sibling ya dengan singkat. Terus nanti kita juga akan membuat yang namanya teks, menyingkat bagaimana memasukkan teks ke dalam suatu tag HTML. Terus ada grouping, ada implicit tag name. Terus yang terakhir kita juga akan belajar yang namanya item numbering. Oke, dan gak usah banyak bicara lagi, mari kita langsung saja mulai ke bagian yang pertama. Bagaimana cara menyingkat pembuatan ID dan kelas atribut pada VS Code. Let's go! Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang belum install Visual Studio Code-nya di komputer teman-teman, saya sarankan untuk download dulu lalu install Visual Studio Code-nya di komputer masing-masing. Nah teman-teman boleh kunjungi aja websitenya, itu ada di kode.visualstudio.com. Saat ini Visual Studio Code sedang ada di versi 1.61. Nah mungkin ketika teman-teman menonton video ini versinya udah berubah, tapi itu nggak masalah ya. Nah di sini teman-teman boleh langsung saja klik download karena nanti akan secara otomatis mendeteksi sistem operasi dari komputer teman-teman. Nah, teman-teman boleh download untuk Windows, ada untuk macOS, ada untuk Linux juga. Jadi silakan dipilih sesuai dengan sistem operasi teman-teman. Jadi teman-teman boleh pause dulu video ini, silakan download dulu lalu install Visual Studio Code-nya di komputer masing-masing. Oke, teman-teman, karena di sini aku udah download dan juga install Visual Studio Code-nya di komputer aku, jadi di sini aku bisa langsung buka aja Visual Studio Code-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Visual Studio Code-nya. Nah, gimana kalau seandainya kita buat dulu sebuah file ya? Nah, misalkan kita langsung save aja. Kita beri nama yang namanya index.html. Kita coba save, kita simpannya di desktop aja. Nah, seperti ini. Nah, coding shortcut yang pertama adalah untuk membuat struktur HTML sederhana. Ketika teman-teman menggunakan Visual Studio Code, ingin membuat struktur HTML sederhana, teman-teman cuma harus mengetikkan tanda seru, lalu tekan tab, dan bam! Lebih cepat. Otomatis akan dibuatkan struktur HTML sederhana. Oke, yang selanjutnya adalah coding shortcut untuk menyingkat pembuatan atribut ID dan juga kelas. Nah, biasanya kalau kita ingin menambahkan suatu atribut terhadap suatu elemen, kita harus buat dulu elemennya. Misalkan kita akan menambahkannya ke dalam div, kita tutup dulu div-nya seperti ini, seperti biasa ya. Nah, lalu kita baru tambahkan atributnya di sini. Misalkan kita akan tambahkan atribut kelasnya kelas 1 misalkan. Nah, ini cukup banyak hal yang harus kita ketikkan. Atau misalkan kalau kita ingin menambahkan atribut ID, ya seperti tadi ya, kita harus buat dulu elemennya seperti ini. Terus kita tutup dulu. Nah, setelah itu kita baru bisa tambahkan atributnya di sini. Misalkan ID-nya kita kasih ID 1. Ini cukup lumayan banyak hal yang harus kita ketik. Nah, dengan coding shortcut, kita dapat menyingkat hal ini. Nah, teman-teman boleh ketik aja pagar untuk pembuatan atribut ID, atau teman-teman boleh ketik titik untuk menambahkan atribut kelas. Kita coba deh. Misalkan yang pertama kita akan menambahkan atribut ID pada suatu elemen. Nah, teman-teman tinggal ketik saja pagar, lalu nama ID-nya apa? Misalkan nama. Tinggal tekan tab, dan bam!
lebih cepat. Oke, selanjutnya kalau kelas gimana? Nah, kalau kelas sama aja, kita tinggal tambahkan titik, lalu nama kelasnya apa? Misalkan kelas 1, tinggal tab, boom, otomatis akan dibuatkan. Lah, Bang, gimana kalau seandainya kita ingin menambahkan atributnya bukan pada div, tapi pada paragraf? Nah, itu sebenarnya gampang aja ya. Teman-teman tinggal ketik aja P sebagai paragraf, lalu mau apa nih? Atribut ID dulu deh. Tambahkan tanda pagar, lalu nama ID-nya apa? Misalkan kamu. Lalu tekan tab, boom, otomatis dibuatkan. Jadi lebih cepat. Kalau kelas, ya sama saja. Ikuti dulu inisialnya apa, misalkan paragraf, diikuti dengan tanda titik untuk membuat atribut kelas, lalu nama kelasnya apa. Misalkan nama kelasnya di sini aku kasih header. Lalu tekan tab, boom, otomatis dibuatkan. Lah, terus Bang, gimana caranya kalau kita ingin menambahkan kelas, tapi kelasnya itu lebih dari satu? Ya, itu gampang aja ya. Sebenarnya sama seperti tadi, kita buat dulu sebuah paragraf seperti ini, lalu diikuti dengan tanda titik, kelas yang pertama apa? Misalkan kelas 1, lalu ingin ditambahkan lagi kelas, tinggal tambahkan lagi titik. Kelas 2 misalkan, ingin ditambahkan lagi, tinggal tambah lagi titik. Kelas 3. Lalu setelah itu tekan tab, boom, otomatis akan dibuatkan secara singkat menggunakan extension dari Emmet yang sudah tertanam di Visual Studio Code. Nah, selain div dan juga paragraf, teman-teman juga bisa kombinasikan ya untuk pembuatan atribut ID dan kelas sekaligus. Misalkan kita akan membuat sebuah form di mana formnya kita akan berikan dia ID, ID-nya misalkan search seperti ini, lalu kita akan tambahkan juga sebuah kelas, tinggal tambahkan aja titik, misalkan kelasnya apa? Nama. Lalu setelah itu, tinggal tekan tab, boom, otomatis dibuatkan jadi lebih cepat. Sip, itu yang pertama, bagaimana cara kita untuk menyingkat pembuatan atribut kelas dan juga ID pada HTML. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara membuat atau menyingkat multiplication. Nah, multiplication ini maksudnya seperti ini nih. Ini kita komentari aja dulu deh. Teman-teman boleh hapus, boleh komentari, bebas sih. Biasanya kalau kita ingin membuat sebuah UL, kita harus buat dulu seperti ini kan. UL, lalu kita harus tutup dulu. Seperti ini, lalu di dalamnya kita harus menambahkan sebuah LI. Ini cukup lumayan banyak yang harus kita kerjakan. Misalkan di bawahnya lagi, kita ingin menambahkan lagi LI. Kita harus tutup lagi. Seperti ini, belum lagi nanti konten-kontennya gimana. Nah, itu cukup lumayan banyak hal yang harus kita tuliskan di dalam kode editor kita. Nah, dengan coding shortcut, teman-teman hanya menuliskan UL yang di dalamnya menggunakan tanda lebih besar ya, yang di dalamnya ada LI, misalkan LI-nya mau berapa? Tinggal kali, misalkan LI-nya mau 10. Nah, teman-teman tinggal ketik aja kali 10 ketika teman-teman tab dan bam! Lebih cepat. Sip, teman-teman, itu mengenai multiplication. Selanjutnya ada yang namanya pembuatan child. Nah, child ini maksudnya kayak gini nih. Kita komentari dulu. Sekarang kita tulis ke bawah seperti ini. Seperti biasa, teman-teman boleh hapus ya. Nah, biasanya child itu kan adalah anak. Misalkan kita punya sebuah nav. Seperti ini. Kita tutup dulu nav-nya seperti biasa. Nah, di dalam nav ini, aku punya beberapa elemen lagi. Misalkan di sini ada UL lagi. Kita harus tutup dulu UL. Ups. Lalu di dalam UL ada LI. Kita harus ketik lagi. Nah, ini cukup lumayan banyak hal yang harus kita kerjakan ya. Nah, dengan coding shortcut, teman-teman hanya menuliskan seperti ini nih. Kita akan buat sebuah nav yang di dalamnya ada UL, yang di dalamnya juga ada LI. Nah, setelah ini, teman-teman tinggal tekan tab. Bam! Jadi lebih cepat. Dibanding tadi kita harus menuliskan satu-satu. Nah, kita cuman harus menuliskan satu baris kode saja, udah bisa mendapatkan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 baris kode sekaligus. Nah, misalkan coding yang lebih rumit. Nah, di sini kita akan buat sebuah div, di mana di dalam div ini kita akan punya sebuah UL, di mana dalam UL ini kita punya LI, di mana di dalam LI ini kita punya paragraf, di mana dalam paragrafnya kita punya A. Nah, setelah itu tinggal tekan tab, dan boom! Jadi lebih cepat, otomatis dibuatkan strukturnya. Kita hanya menuliskan satu baris kode saja. Nah, dengan Visual Studio Code ini, kita akan dibuatkan otomatis berapa baris kode nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris kode hanya dengan menuliskan satu baris kode saja. Oke, sip. Itu mengenai child ya. Yang selanjutnya adalah sibling. Nah, kalau sibling itu seperti ini. Nah, misalkan teman-teman ingin membuat sebuah elemen div. Seperti ini, kita harus tutup dulu sebuah div-nya di sini. Lalu di bawahnya, teman-teman ingin membuat sebuah paragraf. Misalkan P, kita harus tutup lagi P-nya seperti ini. Terus di bawahnya juga kita ingin membuat sebuah image. Kita buka dulu tag image seperti ini. Ini cukup banyak hal yang harus kita kerjakan ya. Nah, dengan coding shortcut, teman-teman hanya menuliskan satu baris kode saja. Misalkan teman-teman akan membuat sebuah div,
di mana nanti di bawahnya akan ada sebuah paragraf, di mana di bawahnya lagi nanti akan ada sebuah image misalnya. Nah, setelah ini teman-teman tinggal tekan tombol tab, boom, otomatis langsung dibuatkan hanya dengan satu baris kode saja. Gimana seandainya kalau kita coba hal yang lebih kompleks lagi? Gimana kalau kita gabungkan antara sibling yang ini, saudara kandung gitu ya, dengan si child ini? Gini nih, misalkan kita coba hal yang lebih kompleks. Nah, misalkan di sini kita punya sebuah div, di mana di dalam div ini kita punya sebuah UL, di mana di dalam UL kita akan punya sebuah LI, di mana di dalam LI-nya kita punya sebuah sibling P, lalu di dalamnya ada A. Kita tekan tab, boom, otomatis akan dibuatkan teman-teman hanya dalam satu baris kode saja, di mana kita punya sebuah div, di dalamnya ada UL yang membungkus LI, P, dan juga A. Ini cukup lumayan menyingkat waktu kita atau membuat proses coding kita menjadi makin ngebut ya teman-teman. Sip, selanjutnya ada yang namanya teks. Nah, misalkan kalau kita ingin membuat sebuah paragraf di mana di dalamnya ada sebuah teks, nah kita harus tulis dulu ya. Misalkan ini adalah teks. Seperti ini, kita tutup dulu teksnya seperti ini. P ya. P seperti ini cukup lumayan banyak yang harus kita kerjakan. Nah, dengan coding shortcut, teman-teman hanya tulis P, lalu kurung kurawal, lalu isian teks di dalamnya mau apa. Misalkan ini adalah paragraf. Tekan tombol tab, boom, otomatis akan langsung dibuatkan tanpa kita harus membuat sintaknya terlebih dahulu. Itu mengenai teks. Oke, yang selanjutnya itu ada yang namanya grouping. Jadi kita akan menggroup suatu elemen ke dalam sebuah div. Misalkan di sini kita akan buat sebuah div ya, sebagai pembungkus dari elemen-elemen nantinya di dalamnya, di mana di dalam div ini kita akan punya sebuah header seperti ini, di mana di dalam headernya kita punya UL, di mana di dalam UL ini kita punya sebuah LI, di mana di dalam LI-nya kita punya sebuah A, terus kita ingin punya dua buah LI seperti ini, terus kita di dalamnya seperti yang tadi kita punya sebuah A, lalu di bawah UL-nya kita akan mempunyai sebuah footer, di mana di dalam footer ini kita punya sebuah paragraf. Nah, untuk membuat struktur seperti ini itu cukup lumayan banyak sintak yang harus kita tulis. Nah, dengan coding shortcut, teman-teman hanya perlu menuliskan sebuah div, di mana di dalam div ini kita akan buat sebuah pengelompokan, di dalamnya ada header, di mana di dalam header ini kita punya sebuah UL, di mana di dalam UL ini kita punya dua buah LI, kali dua, seperti ini ya, di mana di masing-masing LI-nya kita punya sebuah link, ya, seperti ini. Terus di bawah headernya, kita akan punya sebuah footer, di mana di dalam footernya kita akan memiliki sebuah paragraf. Nah, tinggal tekan tab, boom, otomatis akan dibuatkan struktur HTML yang sama persis seperti apa yang udah kita buat tadi. Oke, yang selanjutnya itu ada yang namanya implicit tag name. Nah, maksudnya gimana? Jadi, dengan implicit tag name ini, kita tanpa menuliskan tag HTML-nya pun, si Visual Studio Code-nya akan langsung mengerti gitu ya. Misalkan gini deh, kita mulai sebuah contoh. Kita akan buat sebuah UL yang dimana di dalamnya ada LI, terus si LI-nya kita kasih atribut kelas. Itu kita kasih titik kan, seperti biasa. Terus nama kelasnya apa? Misalkan kelas 1, seperti ini, lalu tekan tab, boom, otomatis dibuatkan. Ini nggak aneh. Nah, sebenarnya ini bisa kita persingkat lagi. Nah, caranya adalah kita tinggal hilangkan aja LI-nya. Nah, di sini dia maksudnya kita akan buat sebuah UL yang di dalamnya ada sebuah elemen yang memiliki kelas 1. Nah, LI ini akan otomatis dibuatkan oleh Visual Studio Code-nya tanpa kita tulis karena dia sudah memiliki keterhubungan dengan si UL-nya. Jadi kalau kita tekan tab aja di sini, nah otomatis sama aja kayak yang tadi. Nah, itu mengenai implicit tag name. Atau kalau masih bingung, kita buat contoh lagi deh. Oke, misalkan di sini kita akan buat sebuah table di mana di dalam table ini kita akan punya sebuah elemen yang memiliki kelasnya row. Terus di dalam elemen yang memiliki kelas row ini, dia juga akan memiliki sebuah elemen yang memiliki kelas yang namanya kolom. Kalau kita tekan tab, boom, otomatis nih, ada TR dan juga TD. Di sini kita tanpa menuliskannya pun, si Visual Studio Code-nya akan langsung mengerti. Karena adanya keterhubungan antara TD, TR, dan juga table. Seperti itu, yang namanya implicit tag name. Terus ada juga yang namanya item numbering. Nah, misalkan teman-teman ingin membuat sebuah UL nih. Seperti ini, kan ya? Di mana di dalamnya kita punya sebuah LI. Di mana si LI ini kita kasih kelas yang namanya kelas 1. Misalkan kelas 1. Nah, terus kita ingin buat lagi di bawahnya LI, tapi kelasnya berbeda. Misalkan di sini dia kelas 2. Atau mungkin di bawahnya lagi kita nambahkan lagi kelas 3. Nah, itu
cukup lumayan banyak yang harus kita ketik. Gimana kalau seandainya kelasnya ada 10? Nah, harus kita copy satu-satu, terus ubah nomornya satu-satu sampai 10. Nah, dengan item numbering ini, atau coding shortcut item numbering ini, teman-teman hanya cukup menuliskan UL, di mana di dalamnya ada LI, nanti di dalam LI-nya, dia mempunyai sebuah kelas yang namanya misalkan kelas 1. Nah, teman-teman nggak usah tulis satunya di sini, nah, tapi ganti dengan simbol dolar seperti ini. Nanti si dolarnya ini akan di-generate secara otomatis. Misalkan mau bikin sampai berapa kelas nih? Misalkan kita kasih kelasnya sampai 10. Nah, tekan tinggal tab, boom. Lihat nih, kelasnya otomatis di-generate secara otomatis. 1 sampai 10. Nah, jadi cukup lumayan singkat ya, teman-teman. Kita hanya cukup menuliskan satu baris kode saja. Itu akan dibuatkan secara otomatis berapa baris kode nih? 1, 2, 3, sekitar 12 baris kode. Nah, jadi ini sangat powerful banget yang dapat membuat proses coding kita jadi makin ngebut. Sip ya, teman-teman? Oke, sip. Itu tips yang pertama supaya ngoding kalian makin ngebut. Kita lanjut ke tips yang kedua yang dapat membuat proses coding kalian makin ngebut adalah keyboard shortcut di VS Code. Nah, di sini aku nggak bakalan bahas terlalu detail. Aku nggak bakalan bahas satu persatu keyboard shortcut yang ada di VS Code. Tapi di sini aku akan bahas keyboard shortcut yang wajib kalian ketahui sebagai web developer dan yang sering aku gunakan dan sudah terbukti ini dapat mempercepat proses coding yang aku miliki. Ya, walaupun akhirnya stuck karena ada bug. Oke, langsung saja, ini dia keyboard shortcut pada VS Code. Seperti halnya software-software yang lain, Visual Studio Code juga memiliki keyboard shortcut yang dapat membuat proses coding kalian jadi makin cepat. Nah, di sini aku akan bahas keyboard shortcut yang wajib kalian ketahui yang dapat membuat proses coding kalian jadi makin cepat. Yang pertama adalah membuka terminal. Ketika kalian mengoding, tangan kalian udah lengket dengan keyboard, daripada kalian harus mengangkat tangan kalian untuk berpindah ke mouse, terus pergi ke bagian terminal. Di sini ada new terminal, baru terminalnya terbuka, baru teman-teman balik lagi ke keyboard untuk mengetik kode perintahnya di sini. Saya rasa bisa lebih cepat. Caranya dengan tekan Ctrl backtick, boom, otomatis terminalnya akan langsung dibuka secara otomatis. Lalu yang selanjutnya adalah memindahkan baris ke atas ataupun ke bawah. Nah, misalkan teman-teman ingin pindahkan UL ini ke dalam tabelnya di sini. Nah, daripada teman-teman harus blok dulu si UL-nya, lalu Ctrl X, lalu scroll ke atas, misalkan kita akan masukkan ke sini di bawah footer, lalu kita paste. Nah, ini cukup lumayan banyak hal yang harus kita kerjakan. Nah, dari seperti itu, mending kita gunakan keyboard shortcut dari Visual Studio Code. Nah, caranya teman-teman cuman tekan Alt, lalu atas. Nah, otomatis dia akan bergeser seperti ini nih. Misalkan kita akan simpan di bawah footer. Ini jauh lebih cepat ya. Ke atas mau ke bawah itu sama saja. Nah, lalu selanjutnya adalah untuk menduplikat barisnya. Nah, misalkan itu sebenarnya bisa aja ya. Teman-teman klik kanan, lalu copy. Klik kanan, lalu copy, lalu di sini enter dulu, lalu paste. Nah, ini cukup lumayan banyak hal yang harus dikerjakan. Nah, daripada seperti itu, teman-teman lebih baik gunakan aja keyboard shortcut dengan cara menekan tombol Alt Shift lalu bawah. Otomatis nanti mau berapapun akan otomatis tercopy. Sip, itu yang ketiga mengenai duplikat baris. Selanjutnya adalah menyeleksi baris. Nah, misalkan teman-teman ingin menyeleksi sebuah baris. Nah, misalkan di sini, teman-teman daripada menggeser mouse seperti ini, itu ada cara yang lebih singkatnya, dengan cara menekan Ctrl L. Nah, otomatis barisnya akan terseleksi secara otomatis. Nah, terus kalau pengen diduplikat, gampang aja ya, tinggal Ctrl D. Nah, otomatis kata yang sama itu akan diduplikat tuh seleksinya. Nah, terus tinggal kita ubah deh, mau jadi apa tuh, pointernya jadi banyak. Nah, lalu keyboard shortcut selanjutnya adalah multiple selection. Nah, misalkan teman-teman ingin menambahkan kelas baru nih di masing-masing LI yang memiliki kelas 1. Misalkan di sini teman-teman ingin menambahkan kelas yang namanya kotak, terus di bawahnya juga ditambahkan juga kotak, terus di bawahnya juga menambahkan juga kotak. Nah, itu cukup lumayan lama ya kalau seandainya LI-nya banyak. Nah, dengan multiple selection, teman-teman hanya harus tekan Alt dulu, lalu klik di bagian yang ingin teman-teman tambahkan atau seleksi. Seperti ini. Tinggal kita tambahkan kelas yang mau ditambahkannya apa, kotak. Nah, otomatis ke 4 elemen yang kita seleksi tadi akan ditambahkan kelas yang namanya kotak. Jadi sekaligus. Sip ya teman-teman, itu mengenai keyboard shortcut. Yang pertama itu untuk membuka terminal.
yang kedua untuk menggeser baris, yang ketiga untuk menduplikat baris, yang keempat untuk menyeleksi barisnya, terus yang kelima adalah menyeleksi dan juga mereplace barisnya, yang keenam adalah multiple selection. Oke, sip teman-teman, itu ada 2 tips yang dapat membuat proses coding kalian jadi makin ngebut. Yang pertama tentunya ada coding shortcut, di mana di sana kita belajar bagaimana menyingkat penulisan kode kita supaya makin singkat. Terus yang kedua, kita belajar yang namanya keyboard shortcut di VS Code. Dengan keyboard shortcut, kita bisa mengoptimalkan workflow yang kita miliki supaya tangan kita nggak terlalu menari-nari di atas keyboard. Ya mungkin video kali ini sampai sini dulu. Pokoknya like aja jika kalian rasa video ini bermanfaat. Silahkan komen di bawah jika kalian punya tips ataupun pertanyaan mengenai keyboard shortcut dan juga coding shortcut yang kita bahas di video kali ini. Dan buat teman-teman yang tertarik seputar dunia UI UX dan juga web development, langsung saja subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar kedua hal tersebut. And I hope you like this video. Stay class!